Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa kembali untuk belajar mata kuliah pengantar ekonomika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teori permintaan atau demand. Oleh karena itu, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dan kita akan belajar tentang penawaran atau supply. Teman-teman tentu tidak asing ya dengan berita ini. Yang pertama, kedelai mahal, usaha tahu tempe kurangi produksi. Lalu yang kedua, ini ada mesin combine harvester, yaitu alat pemanen padi dan jagung yang mampu menggabungkan kegiatan pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sertasi, dan pengantongan dalam satu kegiatan yang terkontrol. Kedua fenomena ini akan kita bahas dalam teori penawaran, bagaimana pada saat kedelai mahal, para pengusaha tahu dan tempe mengurangi produksi, serta bagaimana peran teknologi ini dapat meningkatkan produksi dan bagaimana dampaknya terhadap penawaran. Jadi penawaran atau supply definisinya adalah jumlah barang yang ditawarkan, atau quantity supply ini merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Jadi konsep dari penawaran ini adalah ketika harga barang naik, produsen ini akan diuntungkan. Mengapa produsen diuntungkan? Karena keuntungan yang dia peroleh semakin meningkat karena harga barang menjadi lebih mahal, maka keuntungannya dia lebih banyak, sehingga hal ini mendorong produsen untuk menjual barang lebih banyak. Jadi misalnya mumpung nih harganya lagi mahal, jadi keuntungannya kan dia lebih besar. Mumpung harganya mahal, dia memproduksi barang lebih banyak. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Oleh karena itu, dalam hukum penawaran ini, pada saat harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ingat teman-teman, konsep kalau misalnya dari sudut pandang penawaran, kita menempatkan diri sebagai seorang penjual. Makanya dalam hukum penawaran, pada saat harga barang ini meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, ini sama seperti sebelumnya di kurva permintaan atau di teori permintaan, ini juga ada schedule penawaran atau supply schedule, merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan. Sama seperti sebelumnya, misalnya kita ada tabel atau schedule penawaran, kita masukkan ke dalam kurva. Jadi misalnya pada saat harganya 0, jumlah barang yang ditawarkan juga 0. Pada saat harganya naik 1, jumlah barang yang ditawarkan masih 0, makanya dimulai dari titik sini. Pada saat harganya 2, jumlah barang yang ditawarkan 1, ada di titik ini. Pada saat harga 3, jumlah barang yang ditawarkan 2. Pada saat harganya 4, jumlah barang yang ditawarkan 4. Pada saat harga 5, jumlah barang yang ditawarkan 4. Pada saat harga 6, jumlah barang yang ditawarkan 5. Inilah dari penarikan dari titik ini ke titik paling atas, inilah kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Grafik yang menghubungkan antara P dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi bagaimana memperoleh kurva ini? Ini dari hasil memasukkan angka dari schedule penawaran. Jadi pada saat terjadi penaikan harga atau increase in price, ini menyebabkan increases quantity of supply. Jadi adanya kenaikan harga ini akan mendorong jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Oleh karena itu, kurva penawaran memiliki slope yang positif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berbanding lurus dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sama seperti penawaran permintaan, juga ada penawaran pasar. Apa itu penawaran pasar? Adalah sebagai penjumlahan dari penawaran individu. Sedangkan kalau ini kurva yang pertama adalah kurva milik band supply atau penawaran dari band yang diperoleh dari memasukkan angka
dari schedule penawarannya ini ke dalam kurva. Jadi misalnya pada saat harganya 1, jumlah barang yang ditawarkan oleh band 0. Pada saat harganya 2, jumlah barang yang ditawarkan 1. Dan seterusnya hingga membentuk kurva atau kurva penawaran. Sedangkan ini kurva milik Jerry. Jadi Jerry kalau misalnya band pada saat harganya 1, dia tidak, kalau misalnya di Jerry pada saat harganya 2 dia masih belum mau menawarkan atau menjual barangnya. Sedangkan kalau dari band pada saat harganya 2 dia sudah mau menjual barangnya. Makanya ini dari kurva Jerry ini dimulai dari harga 2 misalnya gini. Dan ditarik misalnya harganya 3, jumlah barang yang ditawarkan oleh Jerry ini 2. Menarik itu. Lanjut. Selanjutnya sama seperti sebelumnya dari kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran. Sama seperti kurva permintaan, ada pergeseran kurva penawaran. Jadi kalau pergeseran kurva ini yang disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar harga. Apa saja variabel yang dapat menggeser kurva penawaran? Yang pertama adalah harga masukan atau input prices. Jadi ketika harga salah satu input meningkat, keuntungan hasil produksi akan menurun, maka produksi akan memproduksi lebih sedikit hingga menyebabkan Q atau jumlah barang yang ditawarkan menurun. Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya kita asumsikan es krim misalnya ya, apa saja harga masukan atau input dari es krim, misalnya gula. Jadi dalam membuat es krim ini kita membutuhkan gula sebagai salah satu faktor produksinya. Jadi pada saat harga gula naik atau sebagai harga masukan, harga input prices ini meningkat. Ketika harga gula ini meningkat, maka keuntungan dari hasil produksi ini akan menurun karena gula ini merupakan salah satu faktor produksi. Oleh karena itu, pada saat keuntungan produksi ini menurun, maka produsen akan memproduksi lebih sedikit. Makanya, jumlah barang yang ditawarkan pada saat terjadi kenaikan harga input ini akan menurun. Atau misalnya contoh lain, misalnya ayam geprek sebagai konsumsi kalian pada hari-hari kalian. Misalnya pada harga ayam geprek pada saat harga cabai ini meningkat, misalnya dari harga 30 menjadi 100.000, maka keuntungan yang diperoleh oleh penjual ayam geprek ini akan menurun. Makanya produsen atau penjual ayam geprek ini mengurangi jumlah barang yang dijual untuk mengurangi risiko kerugian. Oleh karena itu, pada saat harga barang input ini meningkat, jumlah barang yang diproduksi ini akan menurun. Lalu adanya teknologi terbaru dapat mengurangi tenaga kerja dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya teknologi ini, kegiatan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya ada penggunaan teknologi. Jadi kalau misalnya dikerjakan manusia, ini butuh waktu 3 hari misalnya, sedangkan dengan adanya teknologi ini dapat dilaksanakan dengan waktu 1 hari misalnya, dengan jumlah produksi yang lebih meningkat. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi terbaru ini dapat meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu harapan. Jika harapan penjual akan ada kenaikan harga esok hari, penjual akan menyimpan stok hari ini untuk dijual hari esok. Jadi pada saat ekspektasi penjual ini besok ini ada kenaikan harga, ini penjual akan mengurangi atau menyimpan stok hari ini untuk dijual besok hari. Jadi penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual ini menurun pada hari ini untuk dijual kembali di hari esok, karena berekspektasi harga barang esok hari akan lebih meningkat atau lebih mahal. Lalu yang keempat ini jumlah penjual. Jika penjual menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Tentu seperti yang jumlah pembeli seperti yang di konsep permintaan, sama juga di jumlah penjual. Jadi misalnya di kantin, misalnya kita ada 50 penjual misalnya, namun pada suatu kejadian yang menjual ini misalnya hanya tinggal 10 orang, maka jumlah barang yang ditawarkan ini juga akan menurun. Sama seperti kurva permintaan juga ada pergeseran.
Ini bergeser dari ke kanan atau ke kiri. Ini yang warna biru ini titik awal, ini bergeser ke kanan. Ini supply S2, dan kalau misalnya dia jumlah barang yang ditawarkan ini lebih sedikit, ini SK. Nah, ini pergerakan dan pergeseran kurva sama seperti tadi ya teman-teman, seperti kurva permintaan. Jadi kalau misalnya pergerakan kurva ini disebabkan oleh faktor barang itu sendiri. Pergerakan sepanjang kurva penawaran shift along supply curve ini disebabkan oleh perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi dari titik B ke titik A, dari titik B ke titik C ini bergerak hanya di sepanjang kurva penawaran atau kurva supply-nya. Sedangkan kalau pergeseran ini bergerak dari kurva B ke kurva C, atau bergeser dari kurva B ke kurva C atau kurva B ke kurva A, yang disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga barang yang bersangkutan. Seperti yang sebelumnya ada ekspektasi di masa depan, ada jumlah penjual, ada harga input atau input prices yang menyebabkan kurva bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Yang jelas kalau pergeseran itu di luar faktor lain, di luar harga barang itu sendiri. Lalu ayo kita bahas kembali dari kurva, bahas dari teori penawaran. Faktor apa yang mempengaruhi? Faktor apa yang mempengaruhi dari gambar pertama? Ya, faktor yang mempengaruhi ini adalah harga masukan atau input prices. Jadi kedelai sebagai sumber, sebagai faktor produksi atau masukan dari pembuatan tempe atau tahu ini mengalami peningkatan, atau pada saat harga masukan itu meningkat, ini pengusaha tahu tempe ini akan mengurangi produksi. Tujuannya adalah untuk agar tidak semakin merugi. Lalu termasuk pergeseran atau pergerakan. Jadi kalau misalnya ini yang mempengaruhi adalah faktor input, harga input ini, maka yang menyebabkan variabelnya ini adalah di luar harga barang itu sendiri. Oleh karena itu ini termasuk dalam pergeseran, karena yang menyebabkan ini adalah harga input. Lalu bagaimana gambar kurvanya? Jadi gambar kurvanya adalah gambar kurva yang bergeser, pergeseran kurva. Sedangkan kalau ini combine harvester atau teknologi pertanian. Faktor apa yang mempengaruhi ini? Yang mempengaruhi ini adalah faktor teknologi. Jadi ini termasuk pergeseran atau pergerakan. Nah, ini termasuk dalam pergeseran karena yang menyebabkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan ini adalah faktor teknologi, bukan faktor barang itu sendiri. Jadi ini termasuk dalam pergeseran. Bagaimana gambar kurvanya? Ini gambar kurvanya sesuai dengan kurva pergeseran yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kita lanjutkan kembali nanti di materi keseimbangan pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.